Ya baik sahabat Sonora, halo selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Apa kabar? Semoga masih terus dalam keadaan sehat dan baik nih ya. Kita lanjutkan kembali untuk kebersamaan di Radio Sonora FM Bangka. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, nanti selama 1 jam ke depan ya untuk hari ini tanggal 10 September 2024 kita akan bincang-bincang bersama dengan teman-teman dari KPU Bangka Tengah terkait dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, kesiapan pleno DPT KPU Bangka Tengah ya. Dan ini sahabat Sonora sudah hadir bersama kami di Studio 1 Sonora. Ada Ketua KPU Bangka Tengah, ini Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Selamat pagi untuk Pak Supendi Saputra SPDI. Pagi ya. Selamat pagi, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kalau nggak salah kali kedua ya kita ya. Kalau bersama sayanya ya sama sayanya 2 kali, tapi udah sering lah ya kalau KPU Bangka Tengah ke sini ya. Jadi sudah terbiasa naik ke lantai 3 ya Pak Ketua ya. Udah. Kalau naik sih sering. Oh, kalau naik sering ya. Tapi kalau naik ke lantai 3 Sonora ya lumayan lah ya. Hitung-hitung olahraga lah ya. Oke, yang berikutnya, nah kok ini pertama nih ketemu sama saya ya, ada Mbak Enda Lestari SKM MKM, anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, Kadif Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi Mbak Enda. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Oke, lancar tadi perjalanan ke Pangkal Pinang? Lancar alhamdulillah ya. Oke, Sobat Sonora, nanti untuk Anda yang punya pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita bahas ya. Ini tahapan pemuktahiran data pemilih, kesiapan pleno DPT KPU Bangka Tengah. Untuk Anda yang punya pertanyaan, kita buka di line telepon di 0812717111 dan juga melalui WhatsApp Sonora di 0812171111. Oke, kita langsung saja nih Pak Ketua dan juga Mbak Endah ya. Kalau kita lihat ini tinggal kalau dari websitenya KPU Bangka Tengah 77 hari lagi nih kita menuju ke Pilkada Serentak 2024 ya. Sebelum kita ke pemuktahiran data pemilih nih Pak Ketua, mungkin bisa disampaikan ke pendengar Sonora, itu tahapan-tahapan tentunya sudah dilakukan ya oleh KPU Bangka Tengah. Boleh disampaikan seperti apa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU Bangka Tengah saat ini dalam menuju Pilkada Serentak 2024 ini Pak Ketua, silakan. Dalam menghadapi Pilkada 2024 ini KPU telah melaksanakan beberapa tahapan yang saat ini itu sedang berlangsung, yaitu pemutahiran data pemilih yang nantinya akan kita tetapkan pada tanggal 20 September nanti. Jadi penetapan DPT-nya. Kemudian beririsan dengan penetapan atau pemutahiran data pemilih ini kita sedang melaksanakan kegiatan verifikasi administrasi terkait dokumentasi pencalonan dokumen pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. Oke. Kalau dari Mbak Endah mungkin sama dengan Pak Ketua ya. Dan ini mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar kita seperti apa sih geliat nanti untuk Pilkada Serentak di KPU Bangka Tengah. Kalau Pak Ketua melihat dari tahapan-tahapan yang sudah dilewati, ini kan sudah ada calon-calonnya juga sudah, yaitu seperti apa kalau untuk di Pilkada ini tentunya berbeda ya dengan Pilpres yang kemarin ya Pak Ketua ya. Ya, kalau kita katakan beda ya sama, hampir pelaksanaannya sama. Cuma antusias masyarakat saya kira Pilkada ini lebih tinggi daripada Pileg kemarin. Oh iya. Ya, karena pertama itu calonnya cuma 2 kontestannya. Nah, untuk terkait tahapan pencalonan ini kita sudah melaksanakan jauh-jauh hari itu dari tanggal 24, 25, 26 itu kita melakukan pengumuman pendaftaran calon. Agustus kemarin, kemudian 27, 28, 29 itu kita pendaftaran. Jadi di 3 hari itu kita menerima 2 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yaitu Al-Ghafri Rahman dengan Aprianda, Atut dan Erliansa. Oke, jadi sekarang sudah ada sudah ada calonnya ya. Dan ini terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, tahapan pemuktahiran data pemilih ya. Mungkin bisa disampaikan itu regulasinya terkait dengan pemuktahiran data pemilih itu seperti apa. Oh, kita ke Mbak Endah yang menjelaskan. Silakan Mbak Endah. Terima kasih Mbak Lisna. Selamat pagi para pendengar Sonora. Senang sekali kami KPU Bangka Tengah hari ini hadir di Sonora. Tadi mungkin yang disampaikan Mbak Lisna
tentunya kami di KPU Kabupaten Bangka Tengah baik dalam tahapan apapun termasuk pemutahiran daftar pemilih kita berpedoman kepada aturan yang memang sudah dibuat oleh KPU pusat. Salah satunya untuk pemutahiran daftar pemilih ini diatur regulasinya itu mulai dari PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, untuk detail terkait dengan regulasi ini itu dituangkan lagi dalam keputusan KPU-nya. Jadi KPT-nya itu nomornya 799, tahunnya sama di tahun 2024. Ini lebih mendetail terkait apa yang berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih tersebut. Seperti itu Mbak Isna. Oke, seperti itu regulasinya ya. Dan Mbak Ina, seperti kita ketahui untuk pemuktahiran ini sangat penting tentunya ya Mbak Ina. Itu bisa disampaikan pentingnya pemuktahiran daftar pemilih itu seperti apa tuh Mbak Ina? Oke, baik Mbak Lisna. Iya, mungkin kalau masyarakat kan memandang kenapa sih harus dilakukan pemutahiran? Sedangkan datanya itu ya, apalagi pemilu kemarin kan barulah, hitungannya baru gitu kan. Tetapi kenapa ini diatur oleh KPU? Yang pertama adalah ketika kita untuk pemutahiran ini kita akan menjamin bagaimana para masyarakat ataupun pemilih ini akan terjamin haknya untuk memilih pada hari H. Dan kenapa juga harus dilakukan pemutahiran? Data ini kan data-data masyarakat yang dokumen pendatanya adalah salah satunya adalah dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik, kemudian KK, kemudian IKD. IKD ini adalah dokumen digital sama juga dengan KTP. Sifatnya penduduk ini kan datanya itu berubah-berubah. Salah satunya itu ada yang lahir, kemudian ada yang mati, kemudian ada yang pindah, kemudian ada yang datang juga. Yang mana kalau dalam Kemendagri itu disebutnya data lampit. Jadi dengan data yang sifatnya berubah-berubah, tentunya memang harus kita lakukan pemutahiran data tersebut. Wah, luar biasa ya berarti kerja dari KPU ini ya. Sampai berada di tahap pemuktahiran ini ya tentunya. Sudah ada berapa tahapan-tahapan sih sudah dilakukan? Ini mungkin bisa dijelaskan dari awal kemarin ini sampai di pemuktahirannya ini ya kita ya. Berarti sudah ada berapa tahapan itu ya Pak Ketua dalam pelaksanaan ini? Dari awal penetapan calon. Oh iya, kalau terkait pemutahiran ini kita ada pemetaan. Pemetaan data pemilih ataupun TPS, kemudian kita pembentukan pantarlihnya, panitia pemutahiran data pemilihnya, kemudian kita lakukan pemutahiran juga, kemudian DPS, penetapan DPS, daftar pemilih sementara ya. DPSHP namanya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau daftar pemilih hasil perbaikan DPHP. Kemudian saat ini di penetapan DPT. Kemarin tanggal 6 itu di tingkat desa ataupun kelurahan atau yang kita sebut dengan PPS. Kemudian hari ini itu sedang berlangsung pleno di tingkat kecamatan masing-masing di 6 kecamatan yang ada di Bangka Tengah. Nanti di tanggal 20 baru di tingkat kabupaten yang itu ditetapkan menjadi DPT. Kalau tahapan yang lainnya sih banyak sebenarnya. Iya, sampai nanti terlaksananya pilkada ini ya. Oke, Sobat Sonora, itu dulu yang kita bahas untuk di sesi yang pertama ya terkait dengan tahapan-tahapan pemuktahiran data pemilih dan juga nanti kita akan membahas terkait dengan kesiapan pleno DPT KPU Bangka Tengah ya Pak Ketua ya, Mbak Endah ya. Jadi untuk Anda yang punya pertanyaan Sobat Sonora sekali lagi kami nantikan melalui WhatsApp Sonora di 0812717111 dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini sampai nanti pukul 11 siang. Ya baik sahabat Sonora, sudah pukul 10:30 untuk informasi waktu. Saat ini kita masih bincang-bincang bersama dengan teman-teman dari KPU Bangka Tengah terkait dengan tahapan pemuktahiran data pemilih kesiapan pleno DPT KPU Bangka Tengah ya. Masih bersama dengan Ketua KPU Bangka Tengah ada Pak Supendi Saputra SPDI dan juga ada Mbak Endah Lestari SKM MKM selaku anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah ya. Tadi sebelum break kita sudah bincang-bincang banyak ya terkait dengan seperti apa geliat terkait pilkada serentak nanti di Kabupaten Bangka Tengah khususnya, kemudian juga regulasi terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih tadi ya, kemudian juga pentingnya pemuktahiran daftar pemilih. Dan sekarang kita terkait dengan ke prosesnya nih Mbak Eda, mungkin bisa dijelaskan ke pendengar Sonora itu seperti apa proses pemuktahiran daftar pemilih. Terima kasih
kasih Mbak Lisna. Terkait dengan proses pemutakhiran daftar pemilih, itu sudah disinggung sedikit oleh ketua. Jadi untuk data pemilih sampai dengan nanti mereka berhak untuk melakukan pencoblosan di hari H, tidak serta-merta langsung ini loh datanya kayak gitu. Jadi kemarin kan kita sudah melaksanakan pemilu di 2024 juga. Nah, data pemilih tetap yang pada pemilu ini itu dilakukan sinkronisasi, kemudian turunlah data yang namanya DP4. Nah, data DP4 ini yang setelah dilakukan sinkronisasi itu diturunkan kepada KPU RI, dan kemudian KPU RI ini menurunkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, tadi disampaikan ketua setelah pelaksanaan sinkronisasi ini, itu yang data yang kita pegang gitu. Kemudian kami melakukan pembentukan yang namanya tadi Pantarlih, yaitu petugas pemutahiran daftar pemilih, yang mana pada saat itu di bulan Juli tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli itu masa pencoklitan kemarin. Jadi data DP4 yang sudah diterima itu yang dibawa para petugas kita ke lapangan untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. Apakah data ini memang masih sesuai dengan data yang sudah dari pusat, ataukah ada perubahan-perubahan data baik yang meninggal, kemudian TNI Polri, kemudian apakah ada data yang terdata sebagai pemilih di bawah umur, dan juga masih banyak komponen data yang memang harus dilakukan perubahan sesuai dengan fakta real di lapangan seperti itu. Nah, dari hasil pencoklitan ini itu dilakukan penghimpunan oleh kawan-kawan PPS. Mereka melakukan rekapitulasi terbuka, itu namanya daftar pemilih sementara. Kemarin sudah dilakukan pleno di tingkatan PPS dan juga PPK. Nah, kemudian dari DPS ini itu ada masa tanggapan masyarakat. Jadi ada 10 hari waktu itu kita membuka tanggapan masyarakat. Kemudian dari tanggapan masyarakat itu disusun lagi menjadi daftar pemilih hasil perbaikan yang namanya DPSHP. Ya, itu pun dilakukan pleno. Nah, untuk DPSHP ini hari ini untuk di tingkatan PPK-nya. Nah, nanti DPSHP yang sudah dilakukan pleno, kalau di KPU kabupatennya itu dinamakan DPT tadi, Mbak. Jadi dari DPSHP kami akan melakukan pleno nanti di tingkatan kabupaten. Itu insya Allah di tanggal 20, mudah-mudahan nanti akan terlaksana. Dan di provinsi itu akan diagendakan rencananya tanggal 22. Nah, tanggal 23 itu kalau nggak salah pengumuman DPT-nya. Nah, seperti itu untuk proses daftar pemilih pada pilkada ini. Jadi panjang juga prosesnya, Mbak Endah ya. Iya, cuman yang ingin kami sampaikan juga, kalau DPT untuk pilkada ini sedikit berbeda kewenangannya, penetapannya. Kalau pemilu kemarin sampai dengan tingkatan pusat yang menetapkannya. Nah, kalau DPT itu cukup sampai dengan provinsi. Jadi kita kewenangannya untuk memvalidasi data ini sampai tingkatan provinsi seperti itu. Kalau dilihat dari jumlahnya berarti ada perbedaan ya, Pak Ketua ya? Ya, ada perbedaan. Itu ada kenaikan apa seperti apa dari daftar yang sampai saat ini? Kalau kita bandingkan dengan pemilu kemarin, itu ada peningkatan ya, kurang lebih itu ada 3.000. Wah. Ya. Dari 141690 sampai 144580 itu. Ya. Nah, seperti kita ketahui dalam pilkada itu kan ada jenis-jenis pemilihnya ya, Mbak Endah ya, Pak Ketua ya. Itu bisa dijelaskan jenis pemilih dalam pilkada itu seperti apa sih? Oh iya, benar. Nah, jadi bagi para masyarakat dan juga pemilih, nanti mungkin harus mengetahui pemilih ini pada saat hari H itu dikategorikan berapa sih jenis pemilihnya. Yang pertama tadi mungkin sudah saya sampaikan bagaimana pemilih itu ditetapkan sampai dengan DPT. Jadi yang pertama pemilihnya itu jenis pemilihnya yaitu sebagai pemilih tetap, yang tadi sudah ditetapkan nanti sampai tingkat provinsi dia dinamakan sebagai DPT karena sudah terdaftar di dalam DPT. Kemudian yang kedua adalah kalau dalam pilkada itu namanya pemilih pindahan. Pemilih pindahan nanti itu sering disebut orang tingkatannya adalah DPTB. Jadi untuk DPTB ini bagaimana pemilih ini yang memang sudah terdaftar di DPT, tetapi karena alasan tertentu nanti ada kategori-kategorinya. Karena kondisi tertentu dia tidak bisa memilih di TPS yang memang sudah dia ditentukan, sehingga dia harus mengurus untuk memilih di pindah lokasi tujuan dia memilih itu di TPS tujuannya. Nah, kemudian terakhir adalah pemilih ini dinamakan pemilih khusus.
pemilih khusus di mana yang memang belum terdaftar di DPT maupun di DPTB, sehingga nanti pada hari H walaupun belum terdaftar tetapi memiliki KTP elektronik, itu bisa memilih dan untuk bisa dibawa ke tempat ataupun TPS dia berada. Tetapi batasannya adalah misalnya kalau di Bangka Tengah ya dia harus mempunyai KTP-nya KTP Bangka Tengah seperti itu. Ya, nah mungkin jamnya juga nanti berbeda ya, Mbak Indah jamnya ya. berbeda, Mbak Lisna. Oke nih Pak Ketua, ada hal yang menarik ya nanti dalam Pilkada serentak 2024 ini, karena ada beberapa daerah itu di Indonesia itu nanti dihadapkan dengan fenomena kota kosong ya. Tapi beruntungnya Bangka Tengah enggak ya Pak Ketua ya. Itu seperti apa sih kalau Pak Ketua menyikapi terkait dengan fenomena kota kosong itu gitu? Ya. Sebenarnya fenomena kota kosong ini udah biasa ya di pilkada-pilkada di beberapa daerah itu ada juga fenomena kota kosong. Nah kalau di kita ini di Bangka Belitung ini ada kurang lebih 3 ya. Iya, Ada 3 kabupaten kota yang nantinya kota kosong. Ya, kota kosong. Kalau di Bangka Tengah sih alhamdulillah tidak ada 2 pasangan calon yang ikut kontestasi di Pilkada 2024 ini. Oke, berarti sudah ada 2 pasangan calon, dan itu mungkin untuk tahapan untuk pasangan calon itu sekarang ini sudah berada di mana? Apakah mereka nanti masuk ke masa kampanyenya, mungkin kapan bisa disampaikan ke pendengar kita? Nah, kita kemarin itu setelah pendaftaran itu ada pemeriksaan kesehatan. Itu sudah kita dilakukan ya berarti ya? Udah dilakukan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Itu tanggal 30, 31, 1 dan 2. Jadi kita pelaksanaannya itu di tanggal 31, kemudian tanggal 31 malamnya itu kita sudah menerima hasil pemeriksaan kesehatan dari tim medis di RSPAD tersebut. Nah, tanggal 2 kita langsung menyerahkan hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut kepada LO ataupun pasangan calon, itu udah kita sampaikan. Nah, di situ juga ada perbaikan dokumen. Jadi perbaikan dokumen itu kita lakukan, kita sampaikan itu pas tanggal 5. Jadi mereka menyampaikan kami sampaikan perbaikan dokumen itu di tanggal 5. Dan mereka sudah menyampaikan perbaikan itu sampai tanggal 8. Nah, saat ini kami melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan yang disampaikan oleh bakal pasangan calon tersebut. Oh iya. Nah, nanti akan kami umumkan di tanggal 13. 13. Ya, terkait dokumen yang kami verifikasi 13 ini. 13 September ini ya, Ya. berarti ya. Oke. Nah, nanti untuk penetapan calonnya itu kita tetapkan di tanggal 22. 22 September. Iya. Oke. Tanggal 23-nya itu pengundian nomor urut bakal pasangan calon. Pengundian. Ya, pengundian nomor urut bakal pasangan calon itu. Oke, ya berarti ini kalau di Bangka Tengah ya cukup, berarti tidak ada fenomena kota Tidak kosong ada, karena tidak ada. sudah ada 2 pasangan calon yang Ya, sampai saat ya. ini sudah ada di Bangka Tengah ya. Jadi masyarakat Bangka Tengah silakan bisa menentukan pilihannya, mungkin sudah mulai bisa mencari-cari dari sekarang gitu ya. Oke, nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Pak Ketua dan Mbak Enda. Untuk Anda yang masih punya pertanyaan silakan kami nantikan di 081271711011. Ya baik sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali untuk bincang-bincang kita di siang hari ini, masih bersama dengan KPU Bangka Tengah ini ya, terkait dengan tahapan pemuktaran data pemilih, kesiapan pleno DPT KPU Bangka Tengah dalam Pilkada serentak di 2024 ya. Kita ke Mbak Endah lagi nih ya. Oke nih, Mbak Endah tadi kan sudah dijelaskan sebelum break terkait dengan jenis pemilih dalam Pilkada itu seperti apa. Dan sekarang gimana sih cara mengecek pemilih yang sudah terdaftar itu, Mbak Endah? Bisa disampaikan ke pendengar Mbak kita. Lisna. Ya, benar Mbak Lisna. Tadi mungkin kita sudah menjelaskan terkait dengan jenis-jenis pemilih. Nah tentunya karena pentingnya daftar pemilih ini, karena percuma ya Mbak Lisna ya, Iya. kita punya calon gitu kan, ternyata pemilihnya nggak ada. Gitu. Iya. Jadi nggak terselenggara. Nah untuk para pemilih untuk ngeceknya itu cukup dibuka browser bebas, itu bisa dicek DPT online, cek dptonline.kpu.go.id. Jadi nanti akan muncul meminta untuk memasukkan NIK. Oh iya, Silakan nomor induk itu ya, kependudukan ya. Nomor induk kependudukan, silakan dimasukkan, nanti akan muncul. Dia akan terdata di mana?
Bahkan nanti di TPS mana itu sudah kelihatan, dan nanti memang ketika kita sudah menetapkan SK lokasi itu akan bisa diakses juga. Ada mapnya di situ, akan memilihnya di wilayah mana seperti itu, Mbak Desna. Oke, terkait dengan persiapan apa dalam proses penetapan DPT itu bisa disampaikan juga nih ke pendengar kita. Oh iya, prosesnya ya untuk persiapan. Ya. Nah, kalau persiapan nanti di kita di KPU Kabupaten Kota kan di tanggal 20, insya Allah di tanggal 20 September, tentunya persiapannya kita sudah lakukan, yaitu sampai dengan kemarin penetapan di DPS, kemudian kan ada saran tanggapan masyarakat, kemudian di DPSHP. Nah, ini tahapan DPSHP-nya di PPK. Nah, pada masa-masa ini nanti kami juga selalu bekerja sama dengan Bawaslu dan juga masyarakat nanti bisa menyampaikan. Misalnya setelah mengecek tadi ya, dicek DPT online ternyata belum terdaftar di di yang sudah dilakukan pendaftaran, itu masih bisa. Jadi silakan nanti bisa menghubungi ad hoc kami di mana di masing-masing desa atau kelurahan itu ada PPS namanya. Kemudian di level kecamatannya itu ada PPK, atau kalau misalnya lebih dekat ke KPU Kabupaten Kota juga bisa langsung menyampaikan kepada kita. Nah, hal-hal ini yang kami persiapkan sehingga nanti pada saat ketok palu artinya sudah kita tetapkan di DPT, semua sudah terakomodir dan sudah terdata untuk di DPT. Walaupun seandainya pada masa-masa ini masih ada juga yang belum terdaftar, masih ada juga berkesempatan sebagai DPK seperti itu. Oke, nah ini kita menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora dulu ya Pak Ketua sama Mbak Endah ya. Ini selamat siang, ada Mas Sandi di Kampung Dul. Ini mau bertanya gimana kesiapan dari KPU Bangka Tengah terkait dengan untuk menghindari masyarakat yang golput nanti dalam Pilkada serentak 2024. Mungkin Pak Ketua bisa mengasih tanggapannya seperti apa? Ya, salah satu mengantisipasi adanya gerakan golput untuk masyarakat Bangka Tengah terkait pilkada ini, ya salah satunya kita melakukan sosialisasi seperti hari ini yang kita laksanakan. Kedua, nantinya akan ada beberapa kegiatan yang itu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam pilkada ini. Ada jalan sehat, kemudian ada gebiar juga, nanti kemudian ada juga di simulasi. Jadi ada beberapa kegiatan sosialisasi yang intinya itu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oke, kita sambung ya pertanyaan dari Mas Sandy di Kampung Dul ini, menarik ini ya Pak Ketua. Mungkin terkait dengan pemilih pemula. Nah, mungkin apa nih yang dilakukan dari pihak KPU, karena memang kan kalau generasi milenial itu kan pendekatannya lebih berbeda ya Pak Ketua sama Mbak Endah ya. Mungkin bisa disampaikan seperti apa? Ya, terkait Gen Z ya atau pemilih pemula yang ada di daftar pemilih kita ini kurang lebih hampir 40% ke atas, hampir 50%. Wah, berarti banyak juga ya. Nah, dalam rangka sosialisasi ini nanti kita akan melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah. Jadi itu akan kita laksanakan dari SMA, kemudian juga dari universitas. Kalau di Bangka Tengah ini kan cuma ada satu universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah. Dan itu akan kita lakukan nantinya sosialisasi khusus untuk mahasiswa yang berdomisili di Bangka Tengah, artinya seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya pendekatan yang dilakukan ke Gen Z dikatakan lah ya, atau gen milenial seperti saat ini ya Pak Ketua ya. Oke, kita ke Mbak Endah lagi nih. Tadi kan sudah dijelaskan persiapan dalam proses penetapan DPT, kemudian juga cara mengecek pemilih yang terdaftar gitu ya. Nah, ini gimana kalau masyarakat yang belum terdaftar ini Mbak Endah di DPT? Bisa dijelaskan? Tadi sebenarnya sudah saya singgung tadi ya Mbak Desna sedikit, tapi lebih dijelaskan lagi ya. Ada pemirsa tadi belum gabung dengan kita. Tak bosan-bosan kami mengajak tadi cek pemilihnya sudah terdaftar belum, dicek dptonline.kpu.go.id, masukkan nicknya, nanti akan dilihat apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau tidak muncul berarti artinya belum terdaftar. Belum terdaftar. Jadi silakan hubungi ad hoc kami baik di PPS maupun di PPK, di desa kelurahan ataupun di kecamatan, bahkan bisa ke kami di KPU Kabupaten Kota. Nah, apabila sudah dilakukan pengecekan tidak terdaftar dan ternyata sudah dilakukan pleno baik di tingkatan kabupaten dan provinsi untuk DPT-nya, nanti
pemirsa ataupun para pemilih ini masih ada sih haknya untuk memilih apabila memang mempunyai dokumen kependudukan khususnya KTP elektronik yang memang KTP-nya adalah KTP Bangka Tengah. Tetapi mungkin tadi Mbak Lisna juga sudah menyampaikan bahwa untuk dikategorikan sebagai daftar pemilih khusus ini memang nanti ada sedikit perbedaan dalam hal tata layanannya pada saat hari H. Misalnya kalau DPT dan DPTB itu bisa mencoblosnya di 07 sampai dengan 13.00. Kalau untuk DPK ini dia biasanya dilayani di jam 12 sampai dengan 13.00 seperti itu. Oke, jadi ada waktu khususnya ya Mbak Endah ya. Jadi seperti itu ya untuk khususnya masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ini ya. Jadi segera cek mungkin apakah sudah terdaftar atau belum gitu ya. Kita ke Pak Ketua mungkin nanti terkait dengan kesiapan pleno mungkinnya DPT KB Bangka Tengah seperti apa ini untuk yang akan dilakukan. Ya, kalau terkait pleno DPT ya, itu nanti akan kita laksanakan di tanggal 21. Ya, itu yang pertama yang nantinya akan kita undang itu adalah badan ad hoc kita yang di kecamatan ada PPK kurang lebih 30 orang, kemudian tim pemenangan dari pasangan calon baik dari Algapri Rahman dengan Eprienda ataupun Adet dan Erliansa. Kemudian juga nantinya ada stakeholder yang nantinya yang akan kita undang karena mereka berkontribusi dalam pemutakhiran data pemilih, salah satunya Disduk Capil. Nah, kemudian nanti juga kita akan mengundang Bawaslu partner kita dalam penyelenggaraan pemilu. Ya seperti itu untuk kesiapannya. Kalau secara keseluruhan kesiapan Pilkada 2024 seperti apa kesiapan dari KPU? Karena KPU itu adalah salah satu yang menyukseskan ya untuk terlaksananya Pilkada serentak ini. Seperti apa kesiapan secara keseluruhannya sejauh ini sampai hari Kalau ini? Kalau secara keseluruhan kami nyatakan boleh di atas 70% ya. Karena memang yang saat ini yang belum kita laksanakan itu adalah kesiapan pengadaan logistik karena kita masih menunggu juknis ataupun penunjuk teknis terkait pengadaan logistik baik itu bilik suara, kotak suara, surat suara, tinta dan seluruh alat yang dipergunakan untuk di TPS itu. Berarti teknis lah ya, teknis nanti dalam pelaksanaannya ya. Dan kita juga sudah menyiapkan gudang logistik terkait persiapan nanti apabila logistik itu tiba atau datang. Kalau nggak salah sudah rekrut juga kan, sudah ditentukan untuk yang itu kemarin kan, kalau nggak salah sempat baca beritanya gitu bahwa KPU Bangka Tengah sudah merekrut gitu untuk yang penjaga gudang untuk yang logistiknya. Kemarin kita sudah melaksanakan perekrutan untuk penjaga gudang logistik Pilkada itu ada 2 orang. Ya sudah ditentukan itu ya. Oke, jadi seperti itu ya Sahabat Sonora sejauh ini yang sudah dilakukan dan kesiapan dari KPU Bangka Tengah dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Jadi kita masih punya satu sesi lagi ya Pak Ketua, Mbak Endah nanti mungkin di sesi terakhir Sahabat Sonora yang masih punya pertanyaan masih kami nantikan ya. Silakan di 081271711011. Ya baik sahabat Sonora, sudah pukul 10:55 untuk informasi waktu saat ini. Tidak terasa ya Mbak Endah, Pak Ketua, kita sudah berada di sesi yang terakhir untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita bacakan lagi, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp Sonora. Ini selamat siang Sonora Bang, kamu tanya dong kalau misal nih kita sudah terdaftar di DPT, tapi saat dekat-dekat di hari pencoblosan kita tidak dapat surat undangan ke TPS. Apakah kita bisa datang ke PPK atau PPS untuk mengambil undangan C6 tersebut, misal H-2 atau H-1 gitu ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung dikit ya sama Mbak Endah ya. Mungkin ini ada Mas Yono ini ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali nih Mbak Endah seperti apa. Oke, baik Mbak Lisna. Nah ini terkait tadi dikatakan bahwa sudah terdaftar ya di DPT, tetapi belum menerima C6. Nah hal ini sih memang terjadi juga pada saat pemilu kemarin. Terkadang kan memang para petugas kita sudah ke lapangan untuk menyampaikan C6 ini, namun terkadang mungkin para pemilih yang memang berada tidak lagi sedang di rumah, itu bisa untuk menghubungi ad hoc kita selama untuk masa nanti pemilihan gitu. Toh walaupun tidak nanti pada akhirnya memang tidak juga menerima C6-nya, tetap masih bisa memilih
Tetap masih silakan bisa bawa ya. Identitasnya, KTP-nya untuk datang ke TPS yang mana dia sudah terdaftar. Nah, untuk Selama melihat masih punya KTP elektronik tadi ya. Jadi nanti kalau memang kesulitan, saya di TPS mana, mungkin buka lagi itu untuk dicek DPT online-nya kan terlihat di TPS mana beliau akan mencoblos. Oh seperti itu. gitu. Jadi pokoknya akan diusahakan agar tetap bisa menggunakan hak suaranya ya, Mbak Endah ya, Pak Ketua ya. Oke, mungkin dari Pak Ketua nih, apa yang ingin disampaikan ke pendengar Sonora terkait dengan seperti apa Pilkada serentak 2024 ini, mungkin ada himbauan apa nih yang ingin disampaikan? Silakan nih Pak Ketua. Untuk masyarakat Bangka Belitung, khususnya masyarakat Bangka Tengah, jangan lupa untuk selalu menggunakan hak pilih kita di tanggal 27 November 2024 karena hak pilih kita itu menentukan arah kemana nantinya kabupaten kita ini akan kita bawa. Terima kasih. Singkat padat sekali ya. Oke, kalau dari Mbak Endah mungkin ada himbauan seperti apa yang ingin disampaikan ke pendengar Sonora, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang mendengarkan siaran kita ini, Mbak Endah, silakan. Oke, terima kasih Mbak Lisna. Nggak kerasa ya? Ya, nggak berasa, betul. Seperti yang disampaikan Ketua tadi, walaupun para pemilih ini sudah terdaftar, kalau nggak datang di 27 November 2024 sama saja sayang gitu kan. Jadi untuk datang ke TPS untuk mencoblos sesuai dengan hati nuraninya, silakan nanti dilihat visi misi para calon untuk mencoblos yang terbaik lah menurut versinya masing-masing. Kemudian tadi jangan lupa untuk mengecek apakah sudah terdaftar, dicek dptonline.kpu.go.id sehingga nanti kawan-kawan terjamin haknya untuk bisa memilih di 27 November 2024. Terakhir yang ingin kami sampaikan, KPU Bangka Tengah berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah selama ini bekerja sama, terutama Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah, dan tentunya yang kami banggakan dan kami apresiasi itu ad hoc kami. Mulai dari kemarin Pantarli, kemudian PPS dan PPK, terima kasih banyak telah mensukseskan terutama pemilu kemarin, dan juga ini sudah berjibaku untuk mempersiapkan pilkada di 27 November 2024. Seperti itu Mbak Lisna. Ya. Pak Ketua, ternyata kita masih ada pertanyaan ini Pak Ketua ya. Kita masih itu ya, kita di 1 menit terakhir ini mungkin berarti belum terakhir ya Mbak Ida sama Pak Ketua ya. Ini kita sapa, selamat siang untuk Mas Denny. Ini menanyakan terkait dengan kesiapan KPU dalam menghadapi permasalahan yang tak terduga nantinya ketika diadakan pilkada serentak ini. Mungkin ada sesuatu apa gitu, mungkin kan persiapannya otomatis kan harus disiapkan dulu gitu ya. Seperti apa Pak Ketua? Pengalaman pemilu kemarin sebenarnya itu menjadi acuan kita terkait nanti kendala-kendala apa yang nantinya akan kita hadapi atau boleh dikatakan dalam keadaan tertentu. Iya, berarti aman dan tidak aman ini kayaknya ya. Aman dan tidak aman. Atau contohnya seperti ini, apabila ada gugatan kita sudah menyiapkan tim hukum kita, karena ada divisi hukum beserta stafnya. Kemudian kalau masalah teknis itu insya Allah bisa kita handle di lapangan. Seperti itu ya Mas Denny, semoga terjawab ya. Tapi harapan kita bersama semoga nanti dapat berjalan dengan aman dan damai gitu ya. Dan ini benar-benar sesi terakhir ya Mas Enda, Pak Ketua ya. Terima kasih atas waktunya bersama Sonora untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan dari pilkada serentak, terutama dari KPU Bangka Tengah. Tetap terus sehat untuk Pak Ketua dan Mbak Enda juga, karena perjalanannya masih panjang gitu ya. Semoga nanti pilkadanya dapat berjalan dengan aman dan damai, itu menjadi harapan kita bersama gitu ya.